Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial atau panduan bagaimana mengupload atau mengusulkan data pak terakhir pejabat fungsional yang ada di perangkat daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah dapat menghimpun data penetapan angka kredit terakhir setiap pejabat fungsional yang ada di lingkup pemerintah provinsi NTT, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan mengusulkan data-data tersebut untuk dibuatkan pak integrasi melalui aplikasi disepakati dari BKN. Untuk itu, berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengusulkan data pak terakhir. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian memastikan bahwa komputer Bapak Ibu sekalian sudah terhubung dengan internet. Setelah itu, kita mengakses internet dengan menggunakan browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau aplikasi lainnya. Pada kesempatan ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita double klik, kemudian kita masuk pada laman aplikasi .bkd.nttprof.go.id. Enter. Setelah itu akan tampil beberapa menu aplikasi dalam halaman ini. Jadi halaman ini khusus memuat aplikasi-aplikasi layanan kepegawaian yang tersedia di BKD Provinsi NTT. Aplikasi yang kita tuju yaitu aplikasi integrasi angka kredit. Kita klik tombol buka aplikasi. Kita akan diarahkan pada halaman website digitalisasi sistem penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi bagi PNS lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Halaman web ini berisi latar belakang, video apa itu disepakati, materi paparan Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang telah disampaikan pada pertemuan rapat bersama tanggal 3 November yang bisa dipedomani juga dan bisa di-download di sini. Kemudian dilanjutkan dengan dasar hukum berupa Permenpan, Per BKN, Surat Edaran Menpan, dan Surat Sekda ke perangkat daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian di bawah dasar hukum, bagian dari dasar hukum itu ada tombol merah bertuliskan klik untuk usul integrasi angka kredit JF. Di bagian bawahnya terdapat PDF tutorial panduan mengusulkan data pak jabatan fungsional yang dapat kita pedomani untuk mengupload data. Kemudian di halaman paling akhir, di bagian paling akhir itu ada FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, bisa kita pedomani di sini. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke menu tombol warna merah tadi. Di sini untuk mengusulkan data pak integrasi angka kredit jabatan fungsional, kita lakukan dengan mengklik atau menekan tombol ini. Kita akan diarahkan pada laman aplikasi di mana kita sudah bisa memulai mengupload data pak terakhir pejabat fungsional untuk dapat diintegrasikan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari data pejabat fungsional dimaksud atau list daftar pejabat fungsional yang ada pada tabel di bawah ini. Caranya yaitu dengan mengarahkan kursor ke pojok kanan atas, tepat di bawah tombol input ada sebuah input box untuk mencari nama pejabat fungsional dimaksud. Saya ambil contoh akan mengupload
atau mengusulkan salah satu pejabat fungsional analis SDM aparatur atas nama Bapak XXX. Oke, di sini Bapak Ibu sudah tampil data pejabat fungsional yang saya maksud, yaitu Bapak XXX. Langkah berikutnya adalah saya mengklik tombol aksi edit atau ikon bergambar pensil yang terdapat pada tabel. Setelah diklik, maka akan muncul sebuah form edit dengan data Bapak XXX sudah tampil seperti ini. Sampai di sini kita siapkan dulu dokumen pak yang akan diupload. Saya buka folder. Di sini saya punya satu file dengan nama data pak XXX penilaian sampai 31 Desember 2022. Saya pastikan dulu data ini sudah benar atau merupakan pak yang saya maksud. Kemudian langkah yang berikut adalah saya mengubah nama dokumen ini menjadi NIP pegawai dimaksud. Di sini kita lihat NIP-nya yaitu 1991 XXX dan seterusnya. Saya akan mengubah namanya dengan cara klik kanan, kemudian rename. Kita mengganti nama dokumen tersebut dengan NIP yang mana kita isi dengan tidak menggunakan spasi. Seperti ini. Kita sudah mengganti nama dokumen tersebut. Kita double klik untuk membuka dokumen pak dimaksud. Kemudian saya membagi layar menjadi dua bagian seperti ini agar lebih mudah melakukan penginputan data. Oke, kita sesuaikan data yang terdapat pada dokumen pak Bapak XXX ke dalam form edit yang sudah tampil. Yang pertama NIP kita sesuaikan, sudah sesuai. Kemudian nama sudah sesuai. Golongan ruang. Untuk golongan ruang di dokumen 3B kita pilih 3B. Kemudian jabatan analis SDM aparatur ahli pertama jenjangnya. Unit kerja Badan Kepegawaian Daerah, UPT atau cabang dinas tidak ada. Nomor pak kita sesuaikan di sini, nomor paknya 800-1134 BKD 3. Kita sesuaikan. Kemudian tanggal pak, kita lihat tanggal penetapan pak itu biasanya ada di paling bawah. Di sini tanggal 20 Juni 2023. Kemudian berikutnya itu masa penilaian awal pak. Kita lihat pada dokumen pak. Di sini masa penilaian awalnya yaitu tanggal 1 Juli 2022. Kita sesuaikan. Kemudian tanggal akhirnya di sini tidak ada opsi untuk kita memilih karena kita menyesuaikan dengan tuntutan BKN bahwa data pak yang diminta adalah data penilaian pak sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga apabila temukan data pak yang penilaiannya belum sampai dengan 31 Desember 2022, maka yang kita usulkan adalah penetapan pak paling akhir yang sudah ditetapkan oleh tim penilai. Contohnya di perangkat daerah Bapak Ibu terdapat pejabat fungsional yang penilaian pak terakhirnya katakanlah baru sampai di periode akhirnya itu 31 Desember 2021. Maka pak tersebutlah yang akan kita upload ke aplikasi ini. Tetapi dengan konsekuensi bahwa masa penilaian untuk tahun 2022 untuk pejabat dimaksud dianggap hangus atau tidak akan dihitung untuk diintegrasikan ke dalam pak integrasi yang baru. Kita lanjutkan dengan pengisian form. Berikutnya itu jabatan pejabat pak. Di paling bawah kita bisa melihat pejabat yang menetapkan pak, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Bisa input, bisa isi di sini. Kemudian NIP pejabat yang menetapkan pak kita sesuaikan. Kemudian nama pejabat yang menetapkan pak kita sesuaikan. Lalu golongan ruang kita sesuaikan. Pembina utama muda itu sama dengan golongannya 4C. Kemudian kita akan
diarahkan untuk menginput nilai pak yang ada dalam dokumen ini. Dapat kita lihat bersama bahwa nilai pak konvensional pada umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Untuk unsur utama di sini ada beberapa item, yaitu pendidikan, manajemen kepegawaian, pengembangan sistem manajemen PNS, dan pengembangan profesi. Kita lihat pada permintaan datanya. Yang pertama itu nilai pendidikan lama dan nilai pendidikan baru. Kita lihat di sini untuk unsur pendidikan itu ada dua jenis, yaitu pendidikan formal dan yang kedua pendidikan dan pelatihan. Di sini di kolom lama nilainya 101 dan 1,5. Kedua nilai tersebut kita akumulasikan atau kita jumlahkan, kemudian kita input ke kolom nilai pendidikan lama. 101,0 tambah 1,5 maka nilainya adalah 102,5. Kolom baru kita perhatikan di situ 0 ditambah 0 sehingga hasilnya isi 0. Lalu yang berikut untuk data nilai tugas pokok lama dan nilai tugas pokok baru itu kita ambil dari unsur B dan C, itu manajemen kepegawaian dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian, yang mana nilainya kita jumlahkan juga. Di sini untuk yang kolom lama 125,906 ditambah 0 maka nilainya tetap 125,906. Untuk kolom baru 12,525 ditambah 0 hasilnya 12,525. Berikut untuk pengembangan profesi kita ambil dari unsur D. Di sini sudah ada pengembangan profesi. Kolom yang lama 0, yang baru 0. Kita sesuaikan 0 dan 0. Yang terakhir yaitu unsur penunjang. Kita lihat di sini ada di unsur penunjang kolom lama 0,5 dan kolom baru 0. Kita sesuaikan inputannya 0,5, yang nilai unsur penunjang baru 0. Kemudian kita pilih tombol choose file untuk mencari data pak yang kita maksud. Di sini saya sudah temukan folder datanya. Saya pilih datanya terus saya sesuaikan. Sudah benar pak ini atau dokumen ini adalah dokumen pak pegawai yang kita maksud. Lalu kita tekan tombol buka atau open. Setelah itu data akan tampil seperti di sini. Kemudian kita pilih tombol submit untuk mengirim atau mengupload data tersebut. Menunggu beberapa saat. Sudah selesai menginput, kita pastikan dulu apakah data yang kita input tadi sudah berubah di dalam database atau dalam tabel. Kita lakukan hal yang sama, mencari dulu nama pejabat fungsional yang kita usulkan. Di sini sudah tampil dalam tabel data pegawai dimaksud dengan ringkasan nilai yang sudah berubah. File paknya pun bisa kita lihat dengan mengklik tombol dokumen. Maka akan tampil data pak terakhir pejabat yang sudah kita usulkan tadi, seperti ini. Sampai di sini panduan bagaimana cara untuk mengusulkan nilai penetapan akhir pejabat fungsional sudah selesai. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika data yang saya input salah? Katakanlah saya salah menginput nilai pendidikan atau tugas pokok, atau file yang saya upload salah. Itu bisa kita lakukan edit dengan cara yang sama, yaitu menekan tombol aksi pada ikon pensil. Maka data yang kita upload tadi itu akan tampil kembali di sini. Kita bisa melakukan edit atau update data dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian pertanyaan yang berikut, bagaimana jika pejabat yang saya cari namanya, katakanlah seperti ini, tidak ditemukan? Apabila Bapak Ibu menemukan kendala yang sama seperti saya, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu menekan tombol input, maka akan tampil form input data seperti ini dengan isian yang sama persis dengan form edit data.
sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumennya lalu mengisi data Bapak Ibu dengan langkah dan proses yang sama seperti di tahap awal tadi. Kemudian setelah selesai kita tekan tombol submit. Baik Bapak Ibu, sampai di sini panduan bagaimana cara mengusulkan pak terakhir pejabat fungsional yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing untuk dihimpun di BKD agar dapat diintegrasikan dengan aplikasi disepakati dari BKN untuk kepentingan proses menerbitkan pak integrasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.